Selamat malam, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ya dimanapun berada, khususnya jemaat Taman Harapan. Dan ya, di sini sudah hampir jam 9. Namun kalau kita mempelajari firman Tuhan, saya harap kita tidak mengantuk, ya paling tidak untuk beberapa menit ke depan. Baik, sebelum kita mempelajari firman Tuhan, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, pada malam ini kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kami boleh bersuka cita dapat bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan. Di tengah situasi yang seperti saat ini, biarlah Tuhan hadirat-Mu dapat tetap kami rasakan dan kesempatan seperti ini dapat menguatkan iman kami untuk tetap bergantung kepada Tuhan. Ketika firman-Mu dibentangkan, kiranya hati kami boleh dikuatkan sehingga kami boleh lebih hari lebih setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya bersyukur oleh karena meskipun pada situasi seperti ini, saya dapat juga berbakti bersama-sama dengan beberapa keluarga saya yang saya lihat ada juga di tempat ini. Saya ucapkan selamat malam. Juga anak saya yang lagi ada kuliah di Thailand ada bersama-sama di sini, meskipun videonya juga tidak nampak, tapi saya melihat dia juga ada bersama-sama. Senang dapat bersama-sama dengan jemaat Taman Harapan, Pendeta Glenn. Terima kasih sudah menghubungi, ya, dan memang mendesak, ya. Ini supaya jemaat saya tahu bahwa kita berteman. Jadi tolonglah diterima. Jadi ya, karena memang ini teman lama sejak masih bujang, ya, Pendeta Glenn ini sampai sudah menikah, ya. Namun sudah lama saya juga tidak bertemu. Namun pada saat ini kita dapat bersama-sama. Baik, saudara-saudara, pada saat ini kita akan mempelajari firman Tuhan di dalam kitab Ayub. Dan pada saat ini saya mau membagikan beberapa hal dari kitab Ayub untuk sebagai satu renungan kita bersama. Well, judul pelajaran kita pada malam ini adalah ketika kesulitan melanda. Fokus kita adalah pada pelajaran tentang kisah Ayub. Pada 100 tahun yang lalu, lebih kurang 102 tahun lalu, Review and Herald, yaitu majalah yang kalau sekarang kita Adventist Review, atau kalau di bahasa Indonesianya kita adalah Warta Advent. Cuma Warta Advent bersifat hanya di Indonesia, tapi Adventist Review adalah untuk di seluruh dunia. 100 tahun yang lalu, Gereja Advent pertama kali mengalami pengalaman pandemik seperti saat ini. Keputusan-keputusan dari General Conference mengatakan di tahun 1918 di beberapa tempat bahwa orang-orang seperti saat ini harus berada di rumah, bergereja di rumah. Dan ini adalah satu poster yang diambil pada tahun yang sama. Dan pada saat di tahun 1918 dimuat di Adventist Review. Ini tulisannya. Epidemic influenza. Apabila kita sekarang bernama COVID-19, maka pada zaman itu ada yang disebut dengan flu Spanyol. Sebenarnya asalnya bukan dari Spanyol, asalnya adalah dari Amerika, cuma mistakenly mentioned menurut beberapa berita mengatakan akan hal itu. Dan apa yang terjadi? Ini rumah sakit tidak muat. Korban pada saat itu adalah 50 juta. 50 juta dan 1/10 penduduk dunia berkurang 100 tahun yang lalu oleh karena pandemik ini. Jadi kalau sekarang ini sampai pada hari ini sekitar 3,6 juta yang terinfeksi
100 tahun yang lalu 50 juta yang mati. Ya, 50 juta yang mati, dan mereka ditaruh seperti ini adalah di stadion ya di Oklahoma. Ini adalah stadion basket yang digunakan untuk menampung orang. Dan tidak seperti saat ini di mana korbannya lebih banyak adalah orang tua. Pada zaman itu banyak juga yang lebih banyak mati adalah orang muda. Dan flu ini begitu sangat hebat sehingga sangat menyebar dengan cepat, dan Perang Dunia Pertama ya mendukung penyebaran akan virus ini dari Amerika menyebar ke Eropa, dan pada akhirnya ketika perang mulai berakhir di tahun 1918 ya sudah memakan korban yang begitu banyak. Sebagaimana kita pada saat ini yang harus menggunakan masker, demikian juga pada zaman itu. Tidak ada aturan yang dibuat di pemerintah bahwa tidak boleh naik kereta kalau tidak menggunakan masker. Dan ini adalah foto diambil di tahun itu yang 2 bulan lalu dimuat di Adventist Review. Jadi ini adalah arsip dari 100 tahun yang lalu. Lihat ini pegawainya mengatakan kepada yang tidak pakai masker untuk tidak boleh naik. No mask, no ride. Jadi ini adalah hal yang mirip terjadi 100 tahun yang lalu. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Justru pada 100 tahun yang lalu, gereja Advent itu terkenal. Karena apa? Karena kita memiliki suatu pekabaran kesehatan yang ternyata cukup efektif di dalam menghentikan penyebaran virus, bahkan menyembuhkannya. Flu Spanyol ini. Apa yang dilakukan? Adanya yang disebut dengan menggunakan hidroterapi. Hidroterapi ternyata efektif mengurangi jumlah korban di Minnesota khususnya. Pada saat itu ada 150 kampus Advent berada di Minnesota, 150 orang muda, dan kemudian mereka terjangkit semuanya. Dan apa yang terjadi? Ternyata dengan melakukan hidroterapi mereka sembuh, dan hal ini dipraktekkan di luar kampus, sehingga nama gereja Advent justru menjadi nama yang harum karena membantu mengobati flu Spanyol. Ya. Dari setiap masalah pasti ada maksud Tuhan yang terbaik. Ya. Dan di sini kita lihat pengalaman sejarah gereja 100 tahun yang lalu. Kematian lebih banyak, ya. Dan Adventist Review melaporkan bahwa kematian yang terjadi itu hampir sama banyaknya antara yang mati oleh karena flu Spanyol dengan yang kelaparan. Kenapa? Karena virus pada saat itu lebih parah daripada apa yang terjadi sekarang ini. Hanya butuh 24 jam untuk membunuh. Sedangkan pada saat ini kita masih seminggu atau 2 minggu masih dites. Kalau flu Spanyol cukup dalam beberapa hari, tidak perlu untuk 1 minggu, kemudian sudah membuat orang itu sudah harus meregang nyawa. Dan itu sebabnya orang takut datang ke rumah sakit dan kemana saja. Nah, apa yang kita alami saat ini adalah tidak seberat 100 tahun yang lalu. Nah, jadi kalau kita berpikir bahwa saat ini adalah situasi yang buruk, kita bisa bayangkan dari jumlah korban. Sekarang ini jumlah korbannya adalah sekitar 250.000 kurang lebih. Dibandingkan pada tahun itu, 100 tahun yang lalu, ada 50 juta orang mati oleh karena flu Spanyol. Pandemik yang sama, di mana virus ini juga memakan banyak korban jiwa. Nah, sekarang kita lihat, seringkali kita banyak mengeluh tentang hidup kita. Seringkali kita merasakan, wah hidup kita ini sudah cukup berat, oleh karena kita sudah saat ini tidak bisa kerja. Di beberapa perusahaan, ada yang sudah tidak menerima gaji pegawainya.
Ada juga yang sudah hanya tinggal terima 75%. Ada yang setiap bulan dipotong dari menerima 75%, bulan berikutnya 50%, dan seterusnya. Ada yang mempunyai bisnis oleh karena hal yang seperti ini, seperti bisnis hotel dan restoran, mereka kolaps dengan adanya peristiwa ini. Tetapi apakah ini sudah menunjukkan bahwa di dunia ini, bahwa kita ini adalah orang yang paling malang? Seorang yang bernama Norman Wright, dia seorang konselor Kristen, dia berkata, hidup adalah menghadapi serangkaian masalah. Jadi tidak ada di dunia ini yang orang benar-benar hidup yang tidak pernah tidak mengalami masalah. Semuanya pernah. Bahkan orang-orang yang ada di dalam Alkitab pun, para pendahulu rohani kita menghadapi masalah hidup seperti Abraham, Yakub, Musa, Daud, Daniel, dan Ayub. Namun bagaimana mereka bisa mengatasinya? Bagaimana mereka menghadapi kesulitan di dalam kehidupan mereka? Ini adalah pelajaran yang dapat kita renungkan. Seringkali masalah yang dihadapi di tengah situasi ini bertubi-tubi. Sudah tidak memiliki pemasukan, ada saja masalah-masalah lain yang menimpa. Kita akan lihat bagaimana dengan seorang yang bernama Ayub di dalam Alkitab. Profil dari Ayub kita dapati dalam Ayub 1 ayat yang pertama, dikatakan orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini adalah profil yang sempurna dari seorang umat Tuhan. Dia saleh, dia jujur, dia takut akan Allah, dan dia menjauhi kejahatan. Tetapi orang yang begitu saleh, begitu jujur, dan menjauhi kejahatan, justru memiliki masalah yang banyak juga di dalam kehidupannya. Kesetiaan kita tidak membuat bahwa masalah itu menjauh dari kita. Kenyataannya di dalam Alkitab dikatakan bahwa orang yang begitu setia seperti Ayub sekalipun juga mengalami masalah yang cukup berat. Dan dia bukan hanya orang yang diberkati Tuhan secara rohani, secara materi dia adalah orang yang terkaya di sebelah timur. Dia juga mengajar anaknya untuk takut akan Allah. Dia bukan hanya saleh untuk dirinya sendiri, tetapi dia berusaha memberikan warisan rohani kepada anak-anaknya. Bukan hanya soal kekayaan, dia mengajar anaknya untuk takut akan Allah. Zaman modern ini, kita lihat Ayub adalah orang tua yang ideal. Orang tua yang bisa menjadi panutan bagi zaman kita sekarang ini. Dan sebagai umat Tuhan, dia adalah sangat ideal. Dia membantu pekerjaan Tuhan, dia dapat mengatur rumah tangganya dengan baik, ketika semuanya dalam keadaan yang baik. Tetapi hidup ini tidak selamanya seperti itu. Sebagaimana kita, Ayub menghadapi masalah atau kesulitan yang berepisode. Seperti di sinetron atau telenovela, masalah bertubi-tubi itu datang. Kita lihat apa yang terjadi. Dalam satu hari, seluruh lembu, sapi, keledai betina habis dirampok. Dalam satu hari, seluruh kambing domba mati oleh api dari langit. Dalam hari yang sama, seluruh unta dirampas tanpa sisa. Pada jam yang sama, seluruh anak Yakub mati. 10 orang. Episode yang pertama, kita lihat ada 4 hal besar. Semua bisnis Ayub habis dalam satu hari. Dan dalam saat pada jam yang sama, seluruh anak Yakub mati. Jadi kita dapat melihat bagaimana beratnya beban Ayub. Bukan hanya 1 kematian, tapi 10 kematian. Pada jam yang sama. Pada hari yang sama, seluruh bisnis Ayub, harta kekayaannya habis. Semua harta bergeraknya habis.
Namun itu tidak berhenti. Ada episode yang kedua. Di sini kita dapati bahwa penyakit barah yang busuk dari telapak kaki sampai batu kepalanya terjadi pada diri Ayub. Dia menderita penyakit. Dia sudah menderita penyakit. Dia berduka cita oleh karena seluruh anaknya mati. Dan kemudian hartanya yang menjadi lahan bisnisnya habis juga di dalam satu hari. Masalah rumah tangga menyusul dengan istrinya yang menyuruhnya untuk meninggalkan Allah yang hidup. Yang menarik adalah di Ayub 2 ayat yang ke-5 dan Ayub 2 ayat yang ke-9, kata yang digunakan oleh setan berkata kepada Tuhan bahwa ia akan mengutuki engkau di hadapanmu. Kata yang sama juga digunakan istrinya. Kutukilah Allahmu dan matilah. Teman-teman yang datang hanya untuk menghakiminya. Jadi tidak ada sistem pendukung bagi Ayub. Anaknya mati. Istrinya tidak bersama dengan dia menghadapi situasi yang seperti itu. Bisnisnya habis dalam seketika. Dan kemudian tidak ada lagi pegawai yang dia miliki. Dan kemudian teman-temannya datang hanya untuk menghakiminya. Lengkaplah penderitaan Ayub pada saat itu. Saya pikir saat ini kita tidak ada yang mengalami seperti ini. Atau paling tidak separuh dari apa yang dialami oleh Ayub. Namun apa yang dilakukan oleh Ayub adalah hal yang luar biasa. Dan inilah pelajaran kita pada malam ini. Bagaimana Ayub menghadapi kesulitannya. Kita buka di dalam Alkitab kita. Di dalam Ayub pasal yang pertama. Ayat 20 dan 21. Di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-21. 20 dan 21. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub tetap datang kepada Tuhan. Dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita menghadapi masalah yang berat, yang pertama kita lakukan adalah datanglah kepada Tuhan. Jangan datang kepada koneksi yang kita miliki. Atau siapapun manusia yang kita berharap kepadanya. Karena manusia pada akhirnya mengecewakan. Hanya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Jadi Ayub, ketika dia tidak memiliki apa-apa lagi di dalam kehidupannya, apa yang dia lakukan? Dia tetap datang kepada Tuhan. Kalau dia menangis kepada Tuhan. Dia mengungkapkan keluh kesahnya kepada Tuhan. Pada saat-saat awal, kita lihat nampaknya Ayub ini adalah orang yang begitu tegar. Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, terpujilah nama Tuhan. Yang kedua yang dilakukan oleh Ayub adalah rendahkanlah dirimu kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-20, apa yang dia lakukan adalah dia mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Ini adalah satu budaya bagi orang di mana Ayub ini berasal, di Timur Tengah, adalah mengoyakkan jubah dan juga mencukur kepalanya sengaja untuk menunjukkan bahwa dia dalam keadaan berduka cita. Berduka cita bukan hanya kehilangan anaknya, tetapi juga istrinya dan juga teman-temannya dan juga semua yang dia miliki. Tidak ada lagi yang tersisa. Apa yang dia lakukan adalah dia datang kepada Tuhan dan merendahkan dirinya. Di dalam ayat 20 dikatakan, kemudian sujudlah ia dan menyembah.
Apabila kita dalam kesulitan, apakah kita datang untuk sujud dan menyembah? Apakah kita datang untuk berdoa kepada Tuhan, bergumul bersama dengan Tuhan? Yang pertama dilakukan oleh Ayub adalah dia datang kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah merendahkan hatinya kepada Tuhan. Ada orang yang memang dia berkeluh kesah, dia salahkan Tuhan, dia datang sama Tuhan, tapi dia berkeluh kesah, dia menyalahkan Tuhan dan tidak mau menerima kenyataan. Dan meskipun sudah banyak waktu berlalu, tetap dia tidak mengubah pendiriannya. Kita akan lihat, apakah Ayub tidak pernah mengeluh? Tidak juga. Di awal dia menunjukkan ketergantungannya kepada Tuhan. Di tengah-tengah, meskipun dalam pergumulan, dia juga tetap datang meskipun dia mulai berkeluh kesah. Yang nanti kita akan lihat. Yang ketiga, Ayub ketika menghadapi kesulitan, dia tidak bereaksi secara negatif. Dia bereaksi secara positif. Yang lebih mengejutkan di ayat 21 adalah dia memuji nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia memuji Tuhan meskipun jalannya tak terselami. Sampai pada akhir di pasal 42, Ayub tidak mendengar atau tidak diberitahukan bagaimana percakapan antara setan dan Tuhan. Dan bagaimana setan berusaha untuk menjatuhkan Ayub. Ayub tetap datang kepada Tuhan. Dan apalagi yang berikutnya, dia memuji Tuhan. Di dalam pasal yang ke-19, kita dapati, terutama ayat 25 dan 26, dia percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Inilah reaksi Ayub. Dia percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Di dalam ayat 25, dia katakan, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Dia tahu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia sendiri. Tuhan tidak menutup diri terhadap penderitaan Ayub. Aku tahu penebusku hidup. Disinilah di saat-saat kesulitan seperti ini, dibutuhkan iman yang seperti Ayub. Di mana kita tidak melihat Tuhan, namun kita percaya bahwa Dia tidak meninggalkan kita. Yang berikutnya, Ayub tetap bergumul, tapi bergumul bersama dengan Allah. Dalam Ayub pasal yang ke-13 ayat yang ketiga dikatakan, tetapi aku tahu, aku hendak berbicara dengan Yang Maha Kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Dia kemudian berusaha untuk berbicara kepada Allah. Menyampaikan apa yang dia rasakan. Menyampaikan penderitaannya meskipun Tuhan itu tahu. Tetapi tidak salah jikalau kita datang. Karena hanya Tuhan tempat di mana kita bergumul. Seringkali manusia mau mendengar. Tetapi di dalam hatinya, wah, ada yang mensyukuri, syukur. Kamu mengalami seperti itu. Ada yang nampaknya itu mendengarkan keluh kesah kita, tetapi dalam hatinya mengutukilah, kamu sih salahnya begini. Tetapi untuk supaya kita mencurahkan hati kita yang aman dan yang membawa ketenangan adalah ketika kita berbicara dengan Yang Maha Kuasa. Ayat yang ketiga dari Ayub 13 berkata, tetapi aku hendak berbicara dengan Yang Maha Kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Dan kemudian di ayat yang ke-16, ayat yang ke-20, di Alkitab berkata, sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Bergumullah bersama dengan Allah. Dia yang tahu bagaimana untuk melepaskan kita dari
semuanya itu. Apa yang berikutnya Ayub lakukan? Di dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Meskipun dia tidak tahu apa maksud Tuhan di balik semuanya itu. Tetapi dengan iman dia percaya. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dia tidak mengatakan, Tuhan kenapa kau ambil anakku? Kok enggak 1, 2? Kenapa semuanya? Dia tidak menuduh Tuhan. Menunjukkan hal yang aneh. Ya. Tetapi apa yang Ayub tunjukkan adalah, aku tahu penebusku hidup. Dan karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dia percaya bahwa jalan yang Tuhan izinkan terjadi adalah yang terbaik. Kalau kita saat ini sedang sakit, kalau kita saat ini sedang mengalami kesulitan dalam rumah tangga, kalau kita saat ini sedang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, kalau kita saat ini sedang mengalami masalah pribadi apapun itu, maka Tuhan izinkan itu terjadi karena ia tahu bahwa ada yang harus kita perbaiki di dalam hidup kita. Dan hal itu diizinkan adalah karena itu yang terbaik. Masalahnya dengan kita adalah seringkali setiap masalah kita selalu berpikir itu bukan yang terbaik bagi kita. Ya, karena sifat dasar manusia tidak mau menghadapi masalah. Tetapi kenyataannya semua manusia menghadapi masalah. Tetapi saudara-saudara, percayalah bahwa ketika suatu masalah itu diizinkan, ada maksud Tuhan untuk membentuk karakter kita. Karena ia tahu jalan hidup kita. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Emas itu didapatkan, emas yang murni didapatkan dengan memisahkan kerak-kerak yang ada, kotoran-kotoran yang ada pada emas itu. Dan emas itu murni ketika kotorannya itu dihilangkan. Jadi, ketika Ayub berkata, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas, maka api pengujian itu hanya akan membakar kerak karakter yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Tetapi itu akan memurnikan emas itu, yaitu iman kita. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7, bahwa iman itu diumpamakan dengan emas. Jadi, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ayub di sini, bahwa kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sebenarnya adalah untuk memurnikan iman kita, untuk memurnikan karakter kita. Karena ia tahu jalan hidup kita. Tuhan tahu jalan hidup kita. Apa yang berikutnya lagi yang dilakukan oleh Ayub ketika menghadapi kesulitannya? Yang ketujuh adalah dia minta ampun kepada Allah. Apabila ada kata-kata yang tidak benar saat dia mengeluh kepada Allah. Dan sekali lagi, dia merendahkan hatinya. Saudara-saudara, tidak salah ketika kita mengeluh kepada Tuhan. Namun seringkali, kadang-kadang kata-kata kita menunjukkan bahwa kita itu menentang Tuhan. Atau kita tidak mensyukuri akan berkat kita. Dan kita lihat itu nampak juga di dalam kehidupan Ayub ketika dia menghadapi masalah yang berat. Siapa yang tidak berkeluh kesah kepada Tuhan ketika dia menghadapi masalah yang berat seperti Ayub? Saya pikir tidak ada seorang pun yang tetap hanya memuji Tuhan dan kemudian tidak mencoba bergumul bersama dengan Tuhan. Bagi Ayub, tindakan-tindakan yang dia alami adalah manusiawi. Kita memuji Tuhan, namun kita bergumul bersama dengan Tuhan karena masalah itu begitu berat kita hadapi. Coba kita lihat contohnya di dalam Ayub pasal yang ketiga. Ya, di dalam Ayub pasal yang ketiga. Di dalam Ayub pasal yang ketiga kita bisa melihat langsung dari keluh kesah Ayub.
Ayat yang pertama dikatakan, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Kita lihat kata kutuk di dalam Alkitab yang pertama diucapkan oleh setan kepada Allah. Ketika dikatakan, maka kulit ganti kulit. Maka dia pasti akan mengutukimu. Ya, di dalam ayat yang kelima dikatakan, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamah tulangmu dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Itu iblis katakan. Di ayat yang ke-9, istrinya berkata kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah, di pasal yang ketiga, di sini justru Ayub yang mengutuki. Di ayat yang pertama, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Ini menunjukkan pergumulan Ayub yang berat. Di ayat yang pasal yang ke-39, di Ayub pasal yang ke-39, ayat 34, juga kita dapati di sana bagaimana Ayub berkeluh kesah ya, kepada Tuhan. Di dalam Ayub pasal 39 ayat 34, dikatakan, maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang Maha Kuasa? Hendaklah yang mencelah Allah menjawab. Jadi dia juga kadang berbantah, ya, berusaha mengecam, tapi jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. 1 kali aku berbicara, tapi tidak akan kuulangi. Dia tidak mau ulangi lagi. Ketika Tuhan berbicara kepadanya. Pertanyaannya, seringkali kita juga bergumul mengucapkan keluh kesah kita, bahkan mengecam atau mencela Allah, bahkan mengutuki akan berkat-berkat yang kita terima. Tetapi, apakah kita mau menarik kembali kata-kata kita ketika kita mempelajari Alkitab bahwa ternyata Allah tidak seperti yang kita pikirkan ketika kita mengalami kesusahan? 1 kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tapi tidak akan kulanjutkan. Demikian juga di dalam pasal yang ke-42 ayat 1-6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itu sebabnya tanpa pengertian. Aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Seringkali kita berkeluh kesah tentang hal-hal yang kita tidak tahu tentang Tuhan. Dan Ayub meminta ampun untuk itu. Hanya kenapa dia seperti itu? Pada zaman Ayub, Alkitab Perjanjian Lama pun belum ada. Jadi, masuk akal di ayat yang kelima ketika dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Alkitab belum ada. Kitab Kejadian ditulis bersamaan dengan kitab Ayub. Dan dari segi literatur, syair-syair dari kitab Ayub itu nampaknya lebih tua daripada kitab Kejadian. Jadi pada zaman Ayub, dia tidak mempunyai kitab seperti yang kita miliki. Kita bersyukur kita dapat mengklaim janji Tuhan dari firman Tuhan. Bagaimana dengan Ayub? Hanya kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi ya Ayub tidak berhenti. Hanya apa kata orang. Di ayat yang kelima, bagian yang kedua dikatakan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dia tidak cukup puas hanya kata orang, belajar tentang Tuhan. Tapi dia mencari sendiri Tuhan dan dia dapat temukan Tuhan. Dan yang ketiga adalah ayat yang ke-6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dia mengalami perubahan. Ada 3 tahap ketika seseorang itu mengenal Tuhan.
Pertama, mungkin hanya dari kata orang. Setelah dari kata orang, yang kedua adalah dia langsung datang kepada Tuhan. Dan dia terima Tuhan. Dia langsung belajar firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah dia mengalami perubahan. Kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan Ayub membawa Ayub itu berubah. Keluh kesah dari Ayub berubah dengan mengakui Allah tanpa syarat. Kenapa saya katakan tanpa syarat? Dia tidak tahu kenapa hal itu terjadi. Dan sampai Ayub pasal 42, dia tetap tidak tahu mengapa itu terjadi. Saat ini kita mungkin tidak tahu mengapa ini terjadi. Ketika kesulitan melanda kita, apapun kesulitan kita tidak tahu mengapa ini terjadi. Tetapi saudara, yang pasti kita belajar dari Ayub. Jangan hanya dari kata orang kita mendengar tentang Tuhan. Meskipun itu baik. Jangan hanya mempelajari firman Tuhan dan mengalami Tuhan supaya kita itu merasakan berkat Tuhan. Tapi tahap yang berikutnya adalah mengalami perubahan. Dengan adanya peristiwa ini, di mana kita dapat beribadah di rumah, meskipun kita tidak bertemu di gereja. Kita menghargai jam-jam di mana kita bertemu dengan Tuhan. Kita menghargai saat kita bertemu dengan keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita. Kita menghargai akan artinya mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan apa yang terakhir yang Ayub lakukan dalam menghadapi kesulitannya? Di dalam Ayub 42 ayat yang ke-10 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan memulihkan Ayub ketika dia berdoa untuk orang yang menyakiti dia. Saudara-saudara, seringkali ketika kita mengalami kesulitan, banyak orang menghakimi kita seperti teman-teman Ayub. Ayub, karena dosamu itu besar. Teman-temannya Bildad, Elifaz, dan Sopar, ya, semuanya mengatakan itu karena dosamu besar sehingga kamu mengalami hal ini. Tetapi Tuhan tidak memulihkan keadaan Ayub sampai Ayub berdoa untuk orang-orang yang menghakimi dia. Bagaimana kita menghadapi kesulitan? Doakan orang-orang yang memusuhi atau menghina kita, atau yang mematahkan semangat kita kepada Tuhan. Jadi ada 8 hal yang dilakukan oleh Ayub ketika dia menghadapi kesulitannya. Yang pertama, tetaplah datang kepada Tuhan. Yang kedua, rendahkanlah dirimu kepada Tuhan. Yang ketiga, pujilah namanya atas jalannya yang tak terselami, yang kita tidak mengerti di dalam kehidupan ini. Yang keempat, percayalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita itu sendiri. Yang kelima, tetaplah bergumul bersama Allah sampai Dia membawa kita melewati saat-saat tersulit di dalam kehidupan kita. Yang keenam, tetaplah percaya bahwa jalan yang Tuhan izinkan yang terjadi adalah yang terbaik. Yang ketujuh, apabila kita mungkin berkeluh kesah yang salah atau memiliki pandangan yang salah tentang Tuhan, minta ampunlah kepada Allah. Dan sekali lagi, rendahkanlah hatimu. Yang kedelapan, doakanlah orang yang memusuhi, menghina, atau yang mematahkan semangatmu kepada Tuhan ketika kita menghadapi kesulitan. Hasil dari semuanya ini, Ayub mengalami pemulihan. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Dan Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan ketika menghadapi kesulitan, ikutilah Ayub.
Karena dia adalah contoh nyata bagaimana kesulitan itu dapat diatasi. Yeremia 17 ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Demikian juga di dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di balik kesulitan yang kita alami, ada rancangan damai sejahtera Tuhan. Dan itu kita bisa dapatkan kalau kita mengimaninya. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, "Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya." Bagi umat Tuhan, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Bagi umat Tuhan, tidak ada kesulitan yang tidak bisa dilewati. Bagi umat Tuhan, tidak ada kesukaran yang dapat membawa kita jauh dari Tuhan. Ayub telah membuktikannya, bahwa dia menghadapi pergumulan yang sangat berat, duka cita, patah hati, patah semangat. Tetapi di dalam Tuhan, semuanya itu ada pemulihannya. Salah satu saat terburuk dalam kehidupan Ellen White terjadi pada tahun sekitar 1894 ketika menjadi seorang misioneri di Australia. Pada saat itu dia dikirim menjadi misioneri oleh General Conference pada tahun 1891. Pada waktu itu dia adalah seorang janda dan umurnya adalah sekitar 65 tahun pada waktu itu. Yang kalau zaman sekarang itu sudah pensiun. Tetapi pada waktu itu dia dikirim menjadi misionaris. Dan dia mencoba untuk bertanya kepada Tuhan pada tahun 1891. "Tuhan, apakah saya pergi atau enggak?" Tetapi Tuhan tidak menjawab. Dan akhirnya Nyonya White pergi ke Australia. Dia berpikir di diary-nya bahwa dia tidak akan kembali lagi ke Amerika. Dia akan mati di Australia. Dia sudah mengalami pengalaman pahit pergi ke Eropa 6 tahun sebelumnya, di mana dia menjadi misionaris di Eropa selama 2 tahun. Dia tidak suka adalah perjalanan laut dan selalu mabuk laut. Demikian juga ketika pergi ke Australia, selama 1 bulan di dalam perjalanan, dia mengalami mabuk laut dan dia menyangka dia tidak hidup lebih lama lagi. Dan setelah sampai di sana, dia melihat ada satu kebutuhan untuk sebuah sekolah. Dan dia pergi ke satu tempat yang bernama Koranbong. Dan saudara tahu dia tinggal di mana? Dia tinggal di tenda selama hampir 1 tahun. Dia tinggal di tenda di mana Australia adalah daerah yang paling dekat dengan kutub selatan. Di tempat yang dingin, dia tidur di tenda bersama dengan anak dan cucunya. Selagi membangun Koranbong yang akhirnya nanti menjadi institusi kita, yaitu Avondale. Dan di saat-saat seperti itu, dia tuliskan ini kepada kita. Ini latar belakang di mana Nyonya White menuliskan kutipan yang kita baca sekarang. Kesulitan yang akan datang kepada kita diawali oleh pangeran kejahatan, yaitu setan. Jadi kesulitan yang datang
Sama seperti Ayub, meskipun Tuhan mengizinkan, tapi yang menyebabkan itu adalah setan. Lalu kemudian dikatakan, sang musuh akan menyerang hidup atau kegunaan para hamba Allah. Dan berusaha menodai kedamaian mereka selama mereka tetap ada di dunia. Jadi selagi umat Tuhan itu menghidupkan kehidupan yang setia, setan tidak pernah membiarkan kita hidup aman dan damai. Kita akan menghadapi kesulitan demi kesulitan. Kesusahan demi kesusahan. Itu pasti. Tidak ada umat Tuhan di dalam Alkitab yang tidak mengalami kesulitan. Sedangkan Yesus yang tidak berdosa saja mengalami kesulitan. Dia dikhianati, dia difitnah, dia dipukuli, dia menghadapi kehidupan yang serba terbatas, dan dia menghidupi keluarganya ketika Yusuf itu mati. Dan pencobaan serta pencobaan silih berganti datang. Kenapa? Karena setan berusaha menodai kedamaian umat Tuhan selama mereka tetap ada di dunia. Dan itu juga yang terjadi kepada Yesus. Tetapi ingat apa yang selanjutnya dikatakan. Tetapi kuasanya adalah terbatas. Kuasa setan itu terbatas. Ia dapat menyebabkan dapur api lebih panas. Dia menyebabkan kesulitan itu bisa lebih panas. Lebih berat bagi kita. Tetapi Yesus dan malaikat-malaikat kudus memperhatikan biji emas yang berharga itu. Kita inilah biji emas yang berharga itu. Biji yang berharga di mata Tuhan. Tuhan atau Allah mengizinkan dapur api itu lebih panas. Tetapi batasnya masih berada di bawah kendali Tuhan. Dan ini yang dikatakan Ellen White. Dan kepada orang Kristen yang percaya, anugerah akan ditemukan cukup. Kepada orang Kristen, rahmat Tuhan atau anugerah Tuhan itu akan ditemukan cukup seberat apapun kesulitan itu. Dan tidak ada kecuali kotoran yang tak berarti yang akan dihanguskan. Sebagaimana tadi yang saya katakan. Ketika biji emas itu mau dimurnikan, maka kotorannya harus dihilangkan. Dan api kesusahan itu hanya membakar keburukan atau kelemahan-kelemahan tabiat kita. Tapi jati dari umat Tuhan. Api yang dinyalakan oleh musuh tidak memiliki kuasa untuk menghancurkan emas Tuhan. Kesusahan boleh datang. Duka cita boleh menerpa. Kesulitan bisa menerjang. Tetapi iman emas tulen dari umat Tuhan tidak akan pernah dihancurkan oleh api keganasan kesulitan hidup itu. Lebih lanjut dikatakan di alinea yang sama. Ketika berada dalam kesulitan, saat itu adalah menakutkan. Bukankah kita kalau berada dalam kesulitan saat itu adalah menakutkan? Ellen White mengalami itu. Dia baru saja berduka cita. Dia juga merasa putus harapan. Karena dia tahu Australia adalah benua yang baru. Tidak ada apa-apa di sana di tahun 1890-an. Dan tidak lama setelah ini, Australia mengalami resesi ekonomi. Tahun 1897 setelah itu mengalami resesi ekonomi. Dan apa yang dia katakan? Pengharapan nampaknya gagal. Dan kekecewaan menimpa kita. Tetapi pada jam-jam menakutkan ini, kita harus belajar untuk percaya. Untuk bersandar sepenuhnya atas jasa Kristus yang telah disalibkan dan bangkit. Di saat-saat kesulitan seperti ini. Sama seperti Ellen White dan sama seperti Ayub. Di saat-saat nampaknya pengharapan itu hampir tidak kelihatan.
dan kekecewaan itu melanda kita. Pada jam-jam seperti inilah kita belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Dan kalimat yang terakhir ini sangat menarik. Kita tidak akan pernah binasa ketika kita melakukan ini. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka tidak akan pernah kita dibiarkan binasa. Dan Ellen White ulangi lagi. Tidak akan pernah. 2 kali diulangi di kalimat yang terakhir. Kita tidak akan pernah binasa ketika kita bersandar kepada Tuhan. Tidak akan pernah. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, kesulitan boleh melanda kita. Kesulitan boleh menerjang kita. Atau kesulitan bisa bertubi-tubi menerpa kita. Tetapi janganlah iman kita goyang. Di saat-saat tersulit dalam hidup ini, itulah saatnya di mana kita bergantung kepada Tuhan dan mengoreksi tabiat-tabiat yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Pelajaran Ayub memberikan satu pelajaran yang berharga bagaimana seharusnya umat Tuhan menghadapi kesulitan itu. Biarpun kesulitan itu datang, biarlah kita dengan berani menghadapinya di dalam kuasa Tuhan. Tuhan memberkati.